Shalom, saudara-saudara dan Bapak Ibu dosen yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami kembali berkumpul dan kami kembali bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu memberi pengertian agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar dan kami dapat melakukannya. Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan dan kami senantiasa diberkati. Berserahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada semester ini kita menggumuli tema tentang dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan. Itu terambil di dalam Lukas pasal 12 dan pasal 13 ya. Namun saya rindu mengajak kita belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan, yaitu terambil di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-7. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Itu berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, tapi kita berfokus kepada tahun Sabat ya. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai dari buah anggur, dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya memberikan satu tema untuk kita pelajari, yaitu sabat bagi tanah dan pandemi. Pemaknaan sabat tanah bagi gereja. Kita sebagai gereja ya, kita orang percaya sebagai gereja. Jadi sabat bagi tanah dan pandemi. Saudara, saat ini dampak pandemi COVID-19 itu masih kita rasakan ya. Meskipun ada beberapa tempat yang mengalami penurunan kasus, namun sebagian besar itu masih merasakan dari dampak pandemi saat ini. Secara khusus, pandemi itu berdampak kepada ekonomi masyarakat. Itu sangat berdampak sekali ya. Kita sebagai mahasiswa juga merasakan dampak dari dampak pandemi itu dari segi ekonomi ya. Saya bersama teman-teman beberapa waktu lalu dalam komisi beasiswa kami berkumpul, dan informasi yang kami dapatkan dari komisi beasiswa itu ada beberapa teman yang tidak menerima bantuan, secara khusus bantuan dana beasiswa secara penuh ya. Jadi ada sebagian, setengah tidak
bayar full begitu. Dan bahkan ada beberapa teman itu yang tidak menerima sama sekali. Jadi itu yang kami dapat informasi dari Komisi Beasiswa. Jadi itu yang keadaan yang kita rasakan. Itu adalah salah satu bagian dari dampak pandemi saat ini. Bahkan mahasiswa lain juga ya, dari pekerjaan orang tua, pekerjaan keluarga itu menjadi terhambat karena pandemi, sehingga pembiayaan uang kuliah dan kebutuhan sehari-hari itu tidak sepenuhnya dapat terpenuhi begitu ya. Jadi yang saya mau tekankan untuk kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita belajar bersama dari topik sabat bagi tanah. Saudara, kalau kita melihat banyak ajaran-ajaran di dalam perjanjian lama itu tidak lagi diterapkan dalam kehidupan saat ini. Secara khusus dalam imaman banyak membahas tentang korban-korban, tetapi sekarang tidak kita terapkan lagi. Dan yang terpenting, yang perlu kita ketahui, dalam imaman ini tema besarnya adalah tentang kekudusan. Tema besar dalam imaman itu adalah hal kekudusan. Namun saudara, kita tidak akan pernah dapat mengerti perjanjian baru tanpa kita mempelajari perjanjian lama. Jadi Yesus mati di kayu salib, kita tidak akan dapat memahaminya jika kita tidak mempelajari perjanjian lama. Jadi berbicara mengenai sabat tentunya menyinggung tentang peristirahatan, perhentian begitu ya. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel untuk mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7 pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi dalam konteks ini Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, jika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7. Jadi saya akan cepat saja. Saya mau mengajak kita melihat suatu perbandingan antara pandemi yang kita alami saat ini dan sabat bagi tanah di dalam konteks imaman ini. Kita melihat dari sudut pandemi, masih dapat jika keadaan pandemi saat ini, kita masih dapat bekerja, namun tidak seperti keadaan biasanya, dan pendapatan juga kemungkinan lebih rendah ya. Itu secara umum pekerjaan dan lain sebagainya itu terhambat itu dalam situasi pandemi. Jika sabat bagi tanah, kalau kita mendalami membacanya, sabat bagi tanah itu bangsa Israel dilarang untuk membajak, menabur, menuai, merantingi pohon-pohon anggur. Itu dilarang dan diperintahkan untuk tidak melakukannya. Padahal kita tahu pertanian merupakan hasil utama dari bangsa Israel pada masa itu ya. Kebutuhan hidup itu sebagian besar dari pertanian begitu. Tetapi Allah memerintahkan perhentian bagi sabat. Perhentian bagi tanah, tahun sabat bagi tanah ya. Jadi pandemi dan sabat bagi tanah itu sama-sama berbicara tentang suatu perhentian. Pandemi menekankan kepada perhentian, berkerumun, pembatasan sosial. Sabat bagi tanah itu menekankan kepada berhenti bekerja secara khusus ya. Karena sebagian besar bangsa Israel tentunya sebagai seorang petani. Jadi mereka dihimbau untuk berhenti bekerja bukan selama 1 bulan, tetapi 1 tahun dalam 7 tahun penuh itu. Jadi saya mengajak kita belajar bersama apa makna sabat bagi tanah kepada gereja saat ini. Apa makna sabat tanah bagi gereja saat ini di situasi pandemi saat ini. Dan mengapa Allah itu memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mengistirahatkan tanah. Apa maksudnya? Jadi itu yang kita akan pelajari bersama. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini saya hanya membagikan 2 poin untuk kita pelajari bersama.
Jika teman-teman mau mengembangkannya, itu bisa sangat dalam sekali ya. Tapi dalam hal ini saya akan membagikan dua hal untuk kita pelajari. Yang pertama, sabat bagi tanah itu menunjukkan pemeliharaan Allah. Sabat bagi tanah itu menunjukkan pemeliharaan Allah. Bangsa Israel diperintahkan agar mereka tidak menabur dan menanam. Tanah harus diberi perhentian penuh. Suatu sabat bagi tanah selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu bangsa Israel benar-benar dilarang untuk bekerja di kebun, merantingi, menabur itu Tuhan memerintahkan untuk tidak melakukan itu. Lalu pertanyaan yang muncul di hati kita ya. Pertanyaan yang muncul. Jadi dari mana bangsa Israel mendapat makanan selama tahun Sabat itu berlangsung jika mereka tidak bekerja? Dari mana mereka makan? Dari mana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka jika mereka tidak bekerja? Saudara, jawabannya ada dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa tahun yang ke-6 Allah mencurahkan berkat-Nya dan Tuhan bilang apa di situ? Tuhan bilang apa di situ? Tuhan mengatakan bahwa tahun yang ke-6 itu Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya supaya diberikan hasil untuk 3 tahun. Ini janji Allah, saudara. Kita bisa bayangkan hasil pertanian untuk dimakan selama 3 tahun itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita di tempat kita masing-masing, jangankan 1 tahun ya, mungkin 6 bulan kita hasil panen kita untuk kita makan selama 6 bulan itu sangat banyak sekali. Kalau di dalam konteks ini di dapur itu belanja 1 minggu, bayangkan berapa banyak sayuran, daging yang ada ya untuk stok 1 minggu saja. Tetapi di sini Tuhan menyediakan untuk 3 tahun. Saudara bayangkan, orang apa bangsa Israel percaya begitu saja? Dalam hati saya pikir tidak. Mereka tidak percaya sepenuhnya akan hal itu. Mengapa? Kita akan pelajari selanjutnya ya. Saya tidak menekankan bahwa Allah melimpahkan dan membuka tingkap-tingkap langit sehingga hujan berkat itu membanjiri kita. Saya tidak menekankan bahwa Allah akan memberkati kita baru kita menghadapi situasi pandemi ini. Saya tidak menekankan hal itu. Tapi saya mau tanya, di saat bangsa Israel keluar dari Mesir, adakah mereka bercocok tanam? Adakah mereka menanam, menabur? Tidak ada, tetapi Tuhan memelihara mereka. Jadi saudara, sabat bagi tanah ini mengajarkan kepada kita bahwa pemeliharaan Allah bagi gerejanya, bagi anak-anaknya itu sangat nyata sekali. Pemeliharaan Allah itu sangat nyata sekali. Kemudian pemeliharaan Allah itu tidak hanya terjadi kepada manusia saja, tetapi juga kepada ternak-ternak bangsa Israel. Di situ di dalam bagian firman ini diceritakan bahwa bangsa Israel adalah seorang petani, sebagian besar adalah seorang petani dan sumber makanan itu berasal dari pertanian, termasuk sumber makanan untuk ternak. Tetapi berkaitan dengan tahun Sabat, tanah tidak ditaburi, ternak-ternak tersebut masih mendapatkan sumber makanan. Allah memelihara ternak bangsa Israel. Saudara, saya telah memaparkan bagaimana makna dari Sabat bagi tanah ini dengan meyakini pemeliharaan Allah. Dalam situasi pandemi dan ketidakpastian saat ini, apakah kita meyakini akan pemeliharaan Allah? No. Saya ubah pertanyaan saya ya. Dalam situasi pandemi saat ini, apakah saudara telah menyadari pemeliharaan Tuhan? Saya percaya Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada kita. Saya mengajak kita, maukah kita duduk sejenak, kita memikirkan
dan mengucap syukur serta berkata bahwa Tuhan telah menolong saya saat saya dalam kesusahan di waktu yang lalu. Tuhan telah menolong saya saat saya bergumul pada semester-semester sebelumnya untuk melunasi biaya kuliah saya. Tuhan telah menolong saya untuk melalui kesusahan-kesusahan yang lalu. Saya meyakini Tuhan memelihara dan memampukan saya untuk melewati semester ini. Saudara, pencobaan, tantangan hidup yang kita alami saat ini, itu semua tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita harus percaya, Allah adalah Allah yang setia. Jika Ia menolong, Ia akan tetap menolong. Ia menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung apa beban, apa pergumulan, apa yang menjadi tantangan hidup kita. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Jadi saudara, berbahagialah jika engkau mengalami banyak tantangan dan ujian hidup yang berat. Karena apa? Karena engkau adalah orang yang kuat. Tentunya kekuatan itu berasal dari Allah. Jadi itu bagian pertama bagaimana kita memaknai sabat bagi tanah. Yaitu sabat bagi tanah itu menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu nyata bagi kita sebagai anak-anaknya. Kemudian, apa makna sabat bagi tanah yang kita pelajari? Yang kedua adalah sabat bagi tanah itu menunjukkan penguasaan diri. Jika kita amati bersama, ada dua hal penguasaan diri dalam konteks ini ya. Yang pertama adalah bangsa Israel didorong untuk dapat menguasai diri agar tidak mengerjakan ladangnya. Baik mengolah tanah, menabur, dan kebutuhan akan makanan tentunya menggoda mereka untuk bekerja dan mengolah tanah. Jadi mereka didorong untuk menguasai diri. Kebutuhan hidup itu mendorong mereka, tetapi mereka perlu dididik untuk menguasai diri. Menguasai diri akan penyerahan akan Tuhan ya. Penguasaan diri yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7 dituliskan bahwa bangsa itu diperintahkan untuk tidak menuai apa yang tumbuh sendiri di ladang pada saat tahun Sabat tersebut. Jadi pada masa Sabat itu pohon anggur itu tentu berbuah ya jika dibiarkan. Bukan berarti tahun Sabat diberikan pohon anggur juga tidak berbuah. Itu berbeda ya. Tuhan memberikan Sabat bagi manusia, bukan kepada pohon anggur. Meskipun tidak diolah, tetapi kemungkinan besar pohon anggur itu bertumbuh. Jadi saudara, bagaimana kita saat ini? Apakah situasi pandemi ini mendidik kita untuk dapat menguasai diri? Secara khusus bagi mahasiswa ya, saat ini kita dibatasi untuk keluar. Apakah itu mengurangi pengeluaran kita? Saat kita sebelum pandemi, kita Sabtu Minggu itu keluar makan-makan, tetapi situasi saat ini mendidik kita untuk dapat menguasai diri. Atau bahkan situasi pandemi ini lebih meningkatkan pengeluaran secara khusus dalam hal biaya kita. Jadi itu perlu kita pikirkan ya. Tidak hanya dalam hal dana juga ya. Banyak hal yang menuntut kita untuk dapat menguasai diri. Hal-hal dosa-dosa lainnya seperti kemarahan, hasrat ingin mencuri ketika kita dalam kekurangan, kesal, dan bahkan desakan untuk kita karena saat ini di akhir semester, desakan untuk mencontek, copy paste dari internet, itu adalah ujian-ujian kecil yang menuntut kita untuk dapat menguasai diri. Jadi saudara, sabat bagi tanah yang diberikan dari Allah kepada bangsa Israel mendidik mereka untuk dapat menguasai diri mereka. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, sabat bagi tanah dan pandemi kelihatannya itu adalah hal-hal yang membawa kerugian bagi kita. Kita tidak dapat bekerja, kita dibatasi ini dan itu. Tetapi di balik itu semua ada hal positif
yang Allah sediakan bagi kita untuk dapat kita pelajari bersama. Jadi marilah kita memaknai Sabat, ajaran Sabat bagi tanah di dalam imaman, bahwa pemeliharaan Allah itu nyata dan kita dididik untuk dapat menguasai diri. Kita maknai di situasi pandemi saat ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberikan firman-Mu bagi kami untuk dapat kami pelajari. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah kami senantiasa percaya akan pemeliharaan-Mu, dan kami dapat menguasai diri kami Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, dan Tuhan pimpin aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur.